Coba deh, apa sih yang ada di pikiran kamu kalau ingin menemukan kebahagiaan? Liburan, belanja, atau cobain berbagai macam kuliner dari seluruh dunia? Well, tahu nggak sih, ternyata untuk mendapatkan kebahagiaan itu gampang loh. Surprisingly, penelitian menunjukkan bahwa hal utama untuk meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan pada diri kita itu adalah dengan cukup berbuat baik dan menolong sesama. Kenapa bisa gitu ya? Padahal mungkin sebagian dari kita selama ini nyari tahu, gimana sih untuk meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan hidup? Nah, berdasarkan hasil penelitian berbasis eksperimen yang dilakukan di University of California, diketahui bahwa berbuat kebaikan dapat meningkatkan mood dan membuat kita menjadi lebih positif dan berenergi. Hal ini dikarenakan berbuat kebaikan dapat meningkatkan produksi hormon serotonin yang dapat membantu kamu lebih tenang dan bahagia, serta hormon oksitosin yang membantu kamu menurunkan tekanan darah dan membuat kamu merasa lebih mencintai dan dicintai. Berbuat baik juga bisa menurunkan rasa sakit, stres, bahkan depresi. Karena berdasarkan penelitian, orang yang sering berbuat baik memiliki 23% lebih sedikit hormon kortisol atau hormon stres dan bisa menua lebih lambat dari yang seharusnya. Wah, beneran bisa. Ternyata hal yang lebih mengejutkan lagi dari berbuat kebaikan adalah fakta bahwa kebaikan bisa mempengaruhi bagaimana perkembangan sel dalam tubuh kita. Studi menunjukkan bahwa seseorang yang sering berbuat kebaikan relatif memiliki telomeres yang lebih panjang. Telomeres ini sendiri adalah bagian penting di dalam kromosom yang berada di ujung DNA dan berwarna merah muda. Di mana seiring bertambahnya usia, telomeres akan memendek karena sel akan semakin menua, dan telomeres yang lebih pendek biasanya dikaitkan dengan kematian. Jadi, sering berbuat kebaikan dapat membuat hidup menjadi lebih lama dari yang seharusnya. Pada faktanya, sains sudah membuktikan manfaat dari berbuat baik memberikan dampak lebih besar kepada pemberi dibandingkan penerima. Oleh karena itu, membantu orang lain berarti membantu diri sendiri juga untuk mendapatkan kebaikan. Selain itu, kita juga sering mendengar kalimat ini kan, the more you give, the more you get. Berbuat kebaikan merupakan hal yang mudah. Kamu bisa melakukannya mulai dari hal-hal kecil seperti memuji temanmu, membantu membawakan belanjaan orang tua, dan banyak hal lainnya. Selain itu, salah satu cara mudah lainnya agar kebaikan yang kita berikan bisa berdampak dan bermanfaat bagi banyak orang adalah dengan berbagi. Karena hal ini sejalan dengan hasil survei kebahagiaan Harvard Business School di tahun 2010 di 136 negara yang menemukan bahwa orang yang dermawan secara finansial dan aktif beramal secara keseluruhan adalah orang yang paling bahagia. Nah, salah satu bentuk berbagi yang bisa dilakukan yaitu dengan berwakaf. Karena dengan wakaf kita termasuk berbagi dan bisa membantu banyak orang. Bahkan manfaat dari amalan wakaf ini pahalanya akan terus mengalir loh, walaupun sudah meninggal. FYI, amalan wakaf ini juga lagi jadi salah satu concern pemerintah loh. Karena dengan wakaf ini kita bisa membantu masyarakat yang membutuhkan, membantu pembangunan, dan membuat perputaran keuangan menjadi lebih produktif. Nah, hal ini bisa berdampak ke pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu mengurangi ketimpangan sosial. Apalagi di masa-masa sulit seperti ini, wakaf juga punya kontribusi loh dalam aksi kemanusiaan, seperti pengadaan rumah sakit darurat, ambulans, hingga alat-alat medis yang dibutuhkan. Dampaknya besar kan? Memangnya apa sih sebenarnya wakaf itu? Jadi, wakaf itu sendiri adalah harta atau aset yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan disediakan untuk kepentingan umum namun dilakukan secara sukarela. Harta atau aset yang dimaksud ini biasanya adalah properti atau alat-alat. Ya, mungkin selama ini kita merasa kalau wakaf itu hal yang sulit dan selalu berkaitan dengan properti yang anggur atau aset yang tak bergerak. Yang kemudian aset itu akan digunakan untuk membangun kuburan massal, masjid, atau musola. Seperti wakaf Baitul Asy yang diberikan oleh Habib Abdurrahman bin Alwi bersama beberapa saudagar asal Aceh yang membeli sebidang tanah di Mekah untuk diwakafkan kepada jemaah haji asal Aceh yang kemudian menjadi hotel di mana keuntungannya dibagikan ke setiap jemaah haji asal Aceh dan tidak akan terputus hingga hari kiamat. Tapi tenang, itu konsep wakaf zaman dulu kok. Karena sebenarnya wakaf nggak cuma konsep makam, masjid, dan sekolah aja. Kalau sekarang, wakaf bahkan bisa lebih mudah, semudah jajan kopi. Maksudnya gimana sih? Misalnya, kamu tiap hari beli kopi susu seharga 18.000. Nah, sekarang dengan 18.000 itu kita sudah bisa melakukan wakaf.
Jadi nggak perlu nunggu lama dan punya banyak uang untuk punya properti dulu baru mulai berwakaf. Karena sekarang dengan nominal berapapun, kamu udah bisa berwakaf, dan wakaf yang kamu berikan bisa membantu untuk mendirikan pesantren untuk duafa yang akan jadi calon hafiz Quran. Gak cuma itu, wakaf produktif ini juga bisa disalurkan ke lahan pertanian. Jadi, kamu bisa membantu petani dan hasil panennya juga bisa disalurkan lagi ke yang membutuhkan. Selama hasil panennya masih memberikan manfaat, maka pahala untuk yang berwakaf pun akan terus mengalir. Jadi, semua bisa wakaf. Nah, untuk memulai wakaf ini gampang banget. Kamu bisa berwakaf melalui dompet duafa. Caranya dengan klik tombol donasi sekarang, kemudian bisa langsung isi form donasi, dan yang terakhir tinggal lakukan pembayaran dengan banyak metode yang tersedia. Wah, mudah sekali ya. Bahkan kalau kita berdonasi minimal 1 juta, kita juga bisa langsung dapat sertifikat wakaf dari dompet duafa. Mudah kan? Intinya, ketika kita melakukan kebaikan, hal itu bisa bersifat contagious atau menular ke orang yang melihatnya dan mendapatkan manfaatnya. Selain itu, kebaikan juga bisa membawa manfaat yang besar untuk lingkungan, bahkan dunia. If you are trying to make the world a better place, it all starts with just 1% and it starts with you. So, treat people the way you want to be treated.